if you like, the understanding in a technical way or methodological way the relationship between the seven Noahide laws and all the obligations under the Noahide laws and their relationship to the Torah as a whole. Oke, jadi pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan segera mulai. Nah, sesi pagi ini Rabi akan membawa kita kepada bagian kedua dari buku yang nanti yang sedang dalam proses penerjemahan. Saya bersama Mora Abi dan nanti akan tersedia buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian pertama dari buku itu adalah bagian yang terkait dengan secara philosophical atau secara penjelasan latar belakang seperti itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagian berikutnya atau yang akan kita mulai segera pelajari dan pahami pagi ini itu adalah terkait dengan bagian praktikal atau bagian itu tadi detail bagaimana nanti kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita berpraktek, bagaimana kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita akan membahas secara detail 7 hukum Nuh itu atau Noahide laws itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Rabi akan menjelaskan kita dan selalu akan senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa ada metode umum atau ada sebuah seperti kerangka berpikir yang kita semua harus miliki, yaitu adalah pertama adalah bagaimana hukum Nuh itu berkaitan dengan Torah, ya kan? Karena kita tahu dan kita pahami bahwa 7 hukum Nuh yang kita pahami ini Noahide law yang akan kita pelajari ini semua bersumber daripada Torah. Ya kan, semua bersumber daripada apa yang diberikan oleh Hashem kepada Bnei Israel, kepada orang Israel di Sinai. Nah, untuk itu kita harus paham dan itu juga pasti akan menjadi sebuah pertanyaan dasar oleh semua orang ketika pertama kali bersinggungan dengan 7 hukum Nuh dan dikatakan oleh bahwa 7 hukum Nuh itu bersumber daripada Torah, maka pertanyaan dasar yang akan muncul tadi Rabi katakan adalah bagaimana hubungannya dengan Torah dan apa hubungannya dan bagaimana batasan-batasannya antara 7 hukum Nuh ini dengan hukum yang diperintahkan untuk orang Yahudi. Nah, nanti kita akan bahas nih di sini ya kan. Rabi akan jelaskan lebih secara lebih mendalam dan lebih mendetail. Over to you Rabi. Thank you very much. Now, on the one hand, the Noahide laws are called rational laws. They are called rational. Rational means laws which appeal to reason. But equally, these are laws which come from Sinai, or these are laws which come from God. It is not enough that we should by ourselves sit down and think that we can discover these laws just through the use of our reason. So let me first of all explain a little bit about the idea of rationality and what it means, why these laws are called rational laws. Because on the one hand, we are going to see that these laws are indicated by words of Scripture. They're words of Scripture, but at the same time, they are laws which are very importantly called rational, and we'll explain what that means. And they're called, we'll come to that. Now, what do I mean if something is not rational? What is it? By rational, if something is not rational, I don't mean necessarily that it is irrational. It makes no sense. What is opposed to rational is the concept of supra-rational. In other words, things which we don't necessarily understand at all, even after they've been explained to us sometimes with our reason. For example, the laws of ritual purity, or the laws of the sacrifices in the temple. These are laws which the Jewish people were commanded in, but they're not necessarily rational laws. They're not laws that we can understand so easily with our own intellect. So therefore, let's now explore the idea of rationality as this applies to the Noahide laws, but yet understand
that rationality still needs a divine source. Well, now, first of all, what is rationality? Rationality means that we have to live a harmonious, orderly life. One of the key features of rationality is order, harmony, consistency, all of these concepts of rationality. And that is basically that is something which is very, very important. That is something which human beings possess, and which civilization has as a distinguishing characteristic. But this technical rationality is not sufficient by itself, because we also have to have a moral order. In other words, it's not enough to be able to use instruments and to use technology, to use powerful machines. We've got to know what to do with it. We've got to know what the moral use of technology, the moral use of organization, and so on and so forth is. So rationality necessarily has a technical aspect, and it also has a moral aspect, how we organize our ability to command nature and to achieve results. But there's a further stage in rationality, and that is that rationality is something which is ultimately God-given. And what I mean by that is that if the use of reason by itself, without any divine instruction as to what rationality is, can lead to very barbarous consequences. And one of the great examples of this is that the Holocaust, which occurred which was perpetrated in the last generation or 2 generations ago, where did it start? In the scientifically and culturally most advanced society on earth, Germany. Germany was an extremely sophisticated, scientific, and cultural society. But its rationality went crazy, went haywire. And so that teaches us that rationality is not simply technical. Of course, it has a technical foundation. It's not solely ethical, because ethics themselves, if that is left simply to human choice, can also go astray. But the ultimate concept of rationality is a notion of order and sense and purpose, but one which has actually been shaped by God. In other words, rationality, true, authentic rationality, is something which was taught to us at Sinai, was taught to us by God, what it means to be rational, and the correct shape of that rationality, and the right contour of that rationality. So whilst we're going to be whilst the Noahide laws are rational laws, which means they are about the harmonious ordering of the world, practical, at the same time we're going to discover that rationality has to have a divine ordering, a divine contour. Wonderful. This is really like for me myself, it is like a blow in the mind, Rabbi, because we always thought that rational is definitely something that only a mere to human thinking, but this one you brought us into such a wonderful lecture that actually without God, without divine instruction, it can go haywire. Let me translate it, Rabbi. Wonderful. I even myself learned a lot on this. Alright, oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ini apa namanya 7 hukum Nuh itu secara sekilas tadi Rabbi mengatakan bahwa 7 hukum Nuh atau Noahide laws itu adalah hukum-hukum yang sangat rasional, betul ya. Jadi kita mungkin yang sudah pernah, dan
pasti kita sudah belajar dan step by step bersama dengan saya setiap hari Jumat itu kan kita bisa melihat bahwa itu rasional. Kayak contoh kita ambil paling mudah adalah larangan membunuh. Maka pasti kita semua orang yang waras itu berkata bahwa iyalah tidak mungkin itu membunuh kan. Itu kan betul. Nah, tetapi ada sebuah fakta yang unik di sini yang perlu kita pahami dan ini nanti akan menjadi pola dasar kita. Sehingga kalau kita bisa memahami ini apa yang barusan Rabi ajarkan ini, nanti kita itu akan bisa terhindar daripada kebablasan metode yang akhirnya menjadi berkata bahwa ya udah yang penting selama kita bisa pikirkan dengan baik itu berarti baik buat kita. Nah, itu jebakan yang menurut saya itu akan sangat berbahaya. Nah, Rabi di sini memberikan fondasi yang sangat baik bahwa walaupun itu rasional, fakta bahwa 7 hukum Nuh itu diberikan oleh Tuhan sendiri kepada Bani Israel, dimandatkan ya di Sinai. Ceritanya kan saya sudah pernah jelaskan tuh jelas banget gamblang di siur-siur saya sebelumnya. Nah, itu membuktikan fakta bahwa dalam unsur yang rasional saja itu tetap membutuhkan Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun itu kita diberikan akal, diberikan pikiran, diberikan kemampuan untuk nalar rasio, tetap kita membutuhkan Tuhan. Karena kalau enggak itu nanti akan bablas ya. Nanti tadi memberikan contoh yang sangat luar biasa sekali di bagian akhir daripada pemaparannya. Nah, sekarang saya akan step by step jelaskan dulu tadi yang Rabi katakan ya. Nah, rasional itu secara teknis itu buat manusia itu adalah sesuatu yang pertama jelas masuk akal ya kan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu bisa menuju atau membawa kita dan umat manusia kepada kehidupan yang harmonis. Itu wajar kan? Lalu juga ada aturan, in order gitu kan? Dan juga ada konsistensi. Jadi nggak mencelek kiri, mencelek kanan. Itu adalah harmoni. Nah, karena harmoni kan jadi artinya ibaratnya kalau hubungan sesama manusia, saya dan teman-teman semua dan semua tetangga segala macam semua dan harapannya seluruh dunia saling memahami, saling mengerti, dan kita ada di dalam satu tujuan yang sama, gitu kan, harmoni, gitu, nggak ada yang berantem, nggak ada yang selisih paham, nggak ada yang macam-macam. Itu secara rasional, secara teknis, definisi rasional, dan itu betul, ya. Dan tetapi Rabi mengingatkan bahwa rasional juga memiliki aspek yang kedua, yaitu moral atau etik. Nah, bukan hanya sekedar tools ataupun alat yang bisa kita gunakan, tetapi bagaimana itu bisa mengerjakan kebaikan bagi kita semua, gitu kan? Dan ada satu dimensi lain daripada itu semua yang lebih jauh dan harus kita pahami, dan ini yang harus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dalam rasionalitas itu juga adalah sebetulnya diberikan oleh Tuhan, yaitu God's instruction. Diberikan bagaimana Tuhan sendiri mau manusia itu bertindak, dan itu diajarkan kepada kita di Sinai. Nah, itu yang penting Bapak Saudara sekalian. Contohnya ini Rabi tadi memberikan contoh bahwa rasionalisme itu yang akhirnya melenceng kepada hal yang menjadi sangat bablas, menjadi sangat mengerikan, itu adalah ketika peristiwa Holocaust. Ya, Rabi berkata bahwa, dan faktanya bisa dicek dan saya yakin memang demikian adanya, kita bisa cek sejarah, semua sudah terbuka informasi di hadapan kita. Holocaust ini muncul dari sebuah komunitas atau masyarakat yang secara teknis itu sangat-sangat rasional, sangat-sangat maju dalam hal scientific, dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal kebudayaan juga sangat-sangat maju gitu loh. Dan kita tahu negara yang di mana Holocaust ini bermulai itu adalah sebuah negara yang kita kenal sekarang juga masih ada negaranya, yaitu adalah negara Jerman. Saat itu teknologi itu mereka sangat maju. Kalau kita pernah nonton Perang Dunia Kedua, negara-negara sekutu itu takut dengan Jerman karena mereka maju secara teknologi, mesin-mesin perang mereka itu luar biasa gitu loh, ya kan, dan belum bisa disamai oleh negara-negara sekutu. Itu dari sisi teknologi. Dari sisi kebudayaan mereka paling maju. Di Eropa mereka bahkan dikatakan memimpin gitu kan, secara budaya, musik-musik klasik kita tahu lahir dari mereka, banyak sekali para komposer itu ada dari negara Jerman ini gitu loh. Nah, tetapi justru karena
bablas itu tadi, rasionalismenya itu tanpa ada bimbingan Tuhan, tanpa ada mengakui bahwa ini dari Tuhan, akhirnya justru diarahkan kepada hal yang salah. Mereka berkesimpulan untuk bisa dunia ini harmonis, untuk dunia bisa ini teratur, maka mereka berkata bahwa harus hilangkan satu suku bangsa yaitu Yahudi. Itu ngeri kan? Dan mereka semua setuju. Kenapa demikian? Ya karena nggak ada Tuhan di situ. Tuhan tidak pernah berkata bahwa satu bangsa itu bangsa yang harus dimusnahkan, dilenyapkan tanpa akibat dan tanpa penghakiman Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Nah, kalau manusia menilai itu sendiri dengan keputusannya sendiri, bisa jadi mengerikan seperti itu. Nah, makanya hari ini tolong pelajari baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Rabi akan memberikan kepada kita dasar yang luar biasa. Walaupun 7 hukum Nuh itu kita secara rasional itu bisa dinalar, kita bisa pahami, tetapi dengan fakta bahwa itu adalah dari Sinai, kita akan bisa menerima sebetulnya instruksi dari Hashem, instruksi dari Tuhan kepada kita itu seperti apa. Dan itu adalah bekal bagi kehidupan kita yang akan luar biasa, dan bekal bagi generasi penerus kita secara luar biasa. Baruch Hashem. Over to you, Rabbi. Thank you. Now, we know that at Mount Sinai, first of all, as we've mentioned on an earlier occasion, we know that the 7 Noahide laws, they were known to humanity from the beginning. Adam and Eve, they had 6 of the Noahide laws. And the 7th was given to Noah, the prohibition of the consumption of a living creature. Nevertheless, the revelation at Sinai is very important for the Noahide laws, because the authority of the Noahide laws comes from the way in which they were expressed at Sinai. At Sinai, God told Moses over the Noahide laws, which had already been given, and also, if you like, gave them their final and their definitive form. So even though the Noahide laws starts at the beginning of humanity, it's as far as halacha is concerned, Sinai is the defining event. Now, it's interesting. Everybody knows about the 10 Commandments. Everybody has heard of the 10 Commandments. The 10 Commandments are not exactly the same by any means as the Noahide laws. But there's a very interesting hint. If we look at the 10 Commandments, the 10 Commandments, in fact, consist of 620 Hebrew words. And symbolically, this 620 is the 613 commandments of the Jewish people and the 7 Noahide laws. 613 plus 7 equals 620. Right. In other words, there is because the 10 Commandments is the essence of the whole Torah, whether with regard to the Jewish commandments and whether with regard to the Noahide laws. However, what I want to explore with you now is the relationship between the 7 Noahide laws and the 613 commandments which the Jewish people were given. And here, there are 2 views in halacha. Now, the fact that there are 2 views in halacha does not mean one is right and one is wrong. What it means is that these 2 views represent, if you like, 2 levels, 2 concepts of 2 levels, 2 ideas of concerning the level of the performance of the Noahide laws. And we will see, actually, that we can choose at which level to keep the Noahide laws. And as a matter of fact, as time goes on, in my understanding, the world will keep the second view, which is the more advanced view, in the sense of by which I mean the more, if you like, the higher concept of the Noahide laws as time goes on. Now, these 2 views are, first of all, the view of Maimonides. There are 2 great commentators. One is called Maimonides,
And we have for his name's called the Rambam, which means Rabbi Moshe ben Maimon. He was one great figure. Another giant legal authority who lived about the same time was called Ramban Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman. Now, the first view, the view of Maimonides, is that the Noahide, the 7 Noahide laws have a distinctive definition. Each of them has a distinctive definition, which in some ways is different from all similar Jewish laws. Because as I'll explain to you, there is a Noahide law prohibiting theft, for example. But in Jewish law, there are dozens, or at least maybe I don't know how many, maybe tens of commandments which appear to overlap with it. In other words, there's a law about robbery, there's a law about theft, there's a law about damages, there's a law. Every one of these laws, for example, theft involves not to withhold the wages, not to pickpocket, not to steal. It also means, for example, not to have, not to take benefit from an employer which you shouldn't be taking while you're working, and things like that. Anyway, but the point of the matter is the Jewish laws are much more specific, and there are many. So the question is like this: are the Noahide laws uniquely defined, which is the view of Maimonides, and he defines what's theft, what's justice, and what's killing, and so on and so forth. Or, and this is the second view, and it's the view of Nachmanides, that the Noahide laws, in fact, are categories which contain numbers of the Jewish commandments. In other words, in many areas, Jewish and Noahide law is identical in many areas. That's the difference. Maimonides says they are unique. They are broad, but they are unique in their definition. Nachmanides says that they are, so to speak, baskets, categories for numbers of Jewish laws. So, for example, in the law of justice courts, you will find many, many individual laws in not Jewish commandments. The way, however, and Nachmanides will say, all of these apply also in Noahide. All of these Jewish commandments which we can fit in. Whereas Maimonides is different. Maimonides says, no, defines it in a more general way, and he leaves much more discretion, if you like, to the way in which societies have developed these laws for themselves, but they have to be within certain guidelines. So this it's not easy. It would take me. I can give many examples of this, but Maimonides is the more basic view. Here are the basic definitions of the Noahide laws, the 7 Noahide laws. Nachmanides is saying these, in fact, are categories, classes for all the relevant Jewish laws to go into. And I can give you an example. So, for example, Maimonides says that in the law of theft, there are not included civil law. For example, damages. Now, damages which are caused by, let's say, in the olden days, if you had livestock, you had a bull, and the bull goes and charges at something. That's damages. That's not theft. And so that was not included. And because Maimonides says, in fact, we look at historical societies, they didn't have a law of damages. They said, everybody's got to look out for themselves. If my bull, gores your cow, well, you should have kept your cow out of the way. It's not, it's not theft. For Nachmanides, he says, yes, it's included, because all of this civil law, all of these are Jewish commandments, and they in as much as they have a connection with theft, they will apply also.
So it's quite technical point, but what I want to say is that there is a basic and an advanced concept of Noahide law. One says, and this is not Maimonides, says that the Noahide laws are general, unique definitions of Noahides, and Nachmanides says that these 7 Noahide laws include all relevant Jewish laws, and consequently are much more advanced. There are many more requirements, and so on. Yeah. So I'll see if you can give over that idea for the moment, and I can perhaps give examples if people want later on. Okay. Sure. Wonderful. Let me translate it to the audience here. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita Rabi di bagian sebelum daripada penjelasan ini menjelaskan bahwa ada hubungan dan itu yang perlu kita pahami kan, bahwa 7 hukum Nuh itu sangat berkaitan erat dengan Torah yang dimandatkan kepada orang Israel di Sinai. Nah, sekarang Rabi menjelaskan dan akan lebih membawa kita hubungannya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang gini, semua orang itu tahu ada yang namanya 10 hukum Tuhan. Bahkan ketika kita belum mengenal 7 hukum Nuh ya kan, kita mungkin di kepercayaan lama kita itu paham dan juga ngerti bahwa ada 10 perintah Tuhan, dan kita pikir saat itu ini kita bicara dengan latar belakang kita dulu, dan kita pikir itu adalah buat kita semua, padahal itu enggak kan. Nah, itu adalah untuk orang Yahudi. Nah, oke, itu masa lalu kita. Sekarang kita sudah paham, Baruch Hashem, kita sudah mengerti hal yang baik dan yang benarnya gitu ya. Nah, sekarang di dalam 10 perintah Tuhan itu ada satu hal yang unik, bahwa 10 perintah Hashem gitu ya, yang ada di dalam Keluaran 20 itu terdiri dari 620 huruf Ibrani. Nah, 620 huruf Ibrani itu kalau kita sekarang harusnya sih Bapak Ibu Saudara sekalian sudah paham gitu ya, bahwa perintah untuk orang Yahudi itu ada 613 kalau dikatakan sebagai mitzvot gitu ya, kalau dibilang Jewish mitzvot atau mitzvot untuk orang Yahudi itu ada 613. Nah, lalu hubungannya di sini akan sangat dekat kan. 613 ditambah dengan 7 itu kan menjadi 620. Nah, jadi sebetulnya yang mau dikatakan, dan memang ini semua terkodifikasi, kalau bukan Hashem ini nggak mungkin seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi yang memang mau Hashem berikan dan memang mau Hashem nyatakan buat kita semua itu adalah seperti ini, bahwa Torah itu diberikan memang kepada orang Yahudi beserta dengan 613 perintahnya ya, dengan dalam kerangka 10 hukum Tuhan itu. Tetapi ingat, di dalam situ juga ada 7 hukum Nuh yang harus diajarkan oleh orang Yahudi kepada bangsa-bangsa. Maka dari itu 10 perintah Tuhan itu terdiri dari 613 plus 7, yaitu 620 huruf. Ini luar biasa banget, dan di sini kita bisa paham bahwa Torah itu buat kita semua. Torah itu bukan eksklusif untuk Yahudi. Betul, memang diberikan kepada orang Yahudi, tetapi Torah itu ada kandungan dan ada bagian yang harus diajarkan oleh orang Yahudi kepada kita semua. Nah, inilah yang kita pelajari saat ini, diajarkan oleh seorang Yahudi, Rabi kita, Rabi Cowen, kepada kita. Baruch Hashem, kita menggenapi itu semua. Nah ya, kalau mau lebih menjelaskan lagi sebetulnya latar belakang seperti apa, silakan lihat video saya terkait dengan posisi bangsa-bangsa, lalu Syavuot, ada semua di situ. Oke, kita lanjut. Nah, seiring berjalannya dengan waktu itu hubungan antara 7 hukum Nuh dengan 613 mitzvot Yahudi itu ada 2 jenis pemahaman. Bukan berarti gini kan, seharusnya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah belajar bersama-sama bareng-bareng di dalam Renua ini, kita udah nggak lagi memiliki pemahaman bahwa jika ada 2 pendapat yang berbeda di dalam pemahaman Torah, bukan berarti itu bertentangan. Ya, kita kan harusnya kan sudah belajar ya, tetapi karena memang sudut pandangnya berbeda. Nah, ini juga semua ini juga yang diajarkan oleh Rabi saat ini sama, bahwa terkait dengan 7 hukum Nuh versus 613 hukum Yahudi itu ada 2 pandangan yang berbeda juga. Ada 2 point of view ataupun juga pemahaman yang berbeda. Yang pertama itu oleh pemahaman ataupun penjelasan ataupun pandangan yang diberikan oleh Rambam.
Rabbi Moshe ben Maimon. Bapak Ibu Saudara sekalian harusnya sudah kenal dengan beliau ya, Rabbi Moshe ben Maimon, siapa itu. Dan yang kedua, ada seorang rabi besar juga yang hidup ya boleh dikatakan di zaman yang sama, walaupun tidak lahir persis di tahun yang sama, tetapi mereka adalah satu generasi, Rabbi Moshe ben Nachman yang dikenal dengan Ramban atau sering dikenal juga dengan istilah Nachmanides. Nah, dua pendapat ini ada terkait dengan 7 hukum Nuh. Nah, di sini kita perlu pahami itu bukan bertentangan, tetapi justru yang satu adalah basic, dasar, yang satu adalah yang lebih advance atau lebih maju ke depan. Nah, yang basic itu adalah Maimonides atau Rambam. Dan yang satu lagi yang advance itu adalah Nachmanides atau yang disebut dengan Ramban, ya, Rabbi Moshe ben Nachman. Nah, contohnya seperti apa? Buat Rabbi Moshe ben Maimon Rambam, 7 hukum Nuh itu adalah hukum tersendiri. Artinya memang memiliki penjelasan tersendiri dan tidak berhubungan langsung dengan atau beda definisi dengan hukum-hukum Yahudi. Contohnya adalah tadi Rabbi menjelaskan dengan hukum terkait dengan pencurian. Nah, di dalam hukum terkait yang terkait dengan pencurian itu, di dalam hukum Yahudi itu termasuk di dalamnya adalah terkait dengan tidak boleh menyebabkan damage, tidak boleh menyebabkan kerusakan. Di situ juga terkait dengan tidak boleh menahan upah. Di situ juga terkait dengan tidak boleh mengambil keuntungan dari, walaupun orang tersebut adalah karyawan kita. Kita nggak boleh mengambil keuntungan secara sepihak gitu loh. Kita peras dia, kita kerjain dia seperti itu nggak boleh. Dan itu termasuk dalam hukum yang kategorinya adalah kategori dilarang mencuri. Nah, Maimonides Rambam berkata bahwa itu berbeda. Artinya itu tidak berlaku untuk tidak masuk dalam kategori pencurian di dalam 7 hukum Nuh gitu loh. Itu basicnya. Karena Maimonides melihat secara simpel bahwa ada perangkat hukum tersendiri 7 hukum Nuh dan ada perangkat untuk hukum Israel 613. Pola pikirnya demikian, pandangannya demikian. Tetapi Nachmanides melihat bahwa sebetulnya itu adalah kerangka, seperti keranjang, seperti basket tadi Rabi Cowen jelaskan. Jadi contoh yang sama yaitu adalah hukum larangan untuk mencuri. Sebetulnya itu adalah seperti kerangka yang di dalamnya terdapat detil-detil hukum, dan sebetulnya itu adalah detil-detil hukum Yahudi yang masuk di situ juga, berlaku sama. Jadi contohnya hukum larangan mencuri, maka dari itu juga tidak boleh melakukan merusak properti milik orang lain. Tadi Rabi menjelaskan kayak misalnya kita seorang peternak atau petani memiliki lembu, nah lembunya harus dijaga, jangan sampai merusak ladang orang lain, jangan sampai merusak rumah orang lain. Nah, itu termasuk dalam hukum itu. Juga itu tadi yang namanya tidak boleh menahan upah, hukum yang juga berkaitan dengan tidak boleh mengambil keuntungan secara sepihak tanpa persetujuan dengan orang lain walaupun orang tersebut adalah karyawan kita, itu termasuk di dalamnya. Jadi boleh dikatakan secara hukum itu memang ada intersection, ada hal yang sama antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi dalam hukum-hukum tertentu yang memang berlaku sama, contohnya seperti pencurian gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, Rabi berkata bahwa sekarang ini pendapat daripada, dan bukan pendapat, pada prakteknya juga daripada ketika para rabi mengajarkan itu lebih condong kepada yang advance. Artinya kita 7 hukum Nuh ini Bnei Noah itu juga untuk hukum-hukum yang memang sama dengan orang yang dilarang mencuri, itu menggunakan juga hukum yang sama dengan hukum Yahudi. Artinya hukum Yahudi yang detil itu dimasukkan ke dalam kerangka dalam 7 hukum Nuh yang memang menjadi porsinya dan sesuai. Seperti itu. Harap bisa dipahami ya. Over to you, Rabbi. Thank you very much. Okay. We will see those differences as we go between the first and the second view as we go through all of the other commandments. So it will be relevant, even if people don't fully see what I'm saying now. Okay. Now, there's a further concept that the Noahide law obligates us to do everything which the Torah indicates is a rational thing to do, is a good thing to do. And I'll explain what I mean by this. But it obligates us not in the same way
that the Jewish commandment does. Hmm. For example, let us say there is a Jewish commandment to honor one's parents, Hmm. honor the mother and father. That's one of the 10 commandments. That was a commandment given to the Jewish people. Hmm. What does that mean that the Noahide laws, because it doesn't contain a distinct commandment to honor parents, does that mean that's not important in Noahide law? So the answer to that is no, it is important. Because if we look, for example, at the story of Noah and his sons, we see that one of the sons treated the father very badly. Hmm. And this is indicated, therefore, that this was a bad form of behavior. So therefore, even though the Noahide law does not require a person to keep the exact Jewish commandment of honoring parents, we may not disregard it. In other words, we may not do the opposite. One is not permitted to treat a parent with disrespect. Hmm. In other words, so it comes negative. Similarly, there is what about honoring a promise, keeping one's word? We don't see amongst the Noahide laws that there is a commandment to keep one's commitments, but in Jewish law, there is, if you like, a commandment which speaks about keeping a promise. But what do we find with but nevertheless, when we see Jacob, for example, speaking to his father-in-law, Lavan, he says to Lavan, "Why did you deceive me? Why did you said that you would pay me wages and you didn't, or you did it?" Now that was before the Torah was given, and it applies to Noahide law. And so from this we see that to deceive, to break one's word, is also something which the Torah prohibits to the world also. In other words, so even though there is no explicit commandment to keep a promise, we see from the Torah that the Torah negates the opposite. In other words, the Torah says you may not do the opposite. Then what about charity? We find there is an explicit Jewish commandment to give charity. Does that mean that Noahides don't have to give charity? Well, the prophet tells us that with regard to one of the sins of Sodom, the people of Sodom, was that they did not support the needy. They did not help those who are in need. So the Torah is indicating that this is a bad thing to do, not to help. So therefore, similarly, a Noahide is, therefore we say, even though there is no specific commandment to give charity under Noahide law, since the Torah indicates that to act in the opposite, to act in a way which is uncharitable, is something bad. Therefore, from this we learn that under Noahide law, one must also be charitable as well. So, in other words, there's a whole scope of laws which we learn out since the Torah has indicated that these laws are rational. And we see it with Lavan, we see it with Stein, we see it with Noah and all and so on. Since the Torah indicates that it is rational to behave in this way, even though there's no explicit commandment, therefore also these become obligatory under Noahide law as well. So it's sort of like it's a negation of something which is irrational. You may not do what is contrary to rationally good behavior. So that opens also a whole further scope of Noahide law as well. So I just thought that's just another point. It's another source of Noahide law. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi gini, kita kan tadi udah belajar bahwa ya kita sudah pahami hubungan antara 7 kumnu dengan 613 gitu ya. Jadi kita saat ini society kita ataupun para rabi juga sepakat bahwa pemahaman Nachmanides itulah yang kita pergunakan gitu. Jadi lebih advance sehingga
kita bisa mendapatkan juga bahwa untuk hal-hal tertentu itu hukum-hukum kita sama dengan hukum Yahudi. Itu yang pertama. Ya, tadi. Nah, yang kedua, bukan berarti yang tidak diperintahkan kepada Noahide, Bnei Noah, kita semua ini, artinya tidak perlu dilakukan atau bahkan bisa dilanggar. Nggak demikian gitu loh. Contohnya apa? Tadi Rabbi memberikan contoh bahwa terkait dengan menghormati ayah dan ibu. Itu secara eksplisit tidak dijelaskan di dalam Torah dan juga tidak ada di dalam rumusan daripada 7 hukum Nuh gitu kan, boleh dikatakan demikian. Nah, tetapi ada sebuah prinsip yang Rabi mau jelaskan di sini dan ini berlaku buat kita semua. Manakala Torah katakan dan manakala ketika Torah menjelaskan bahwa hal itu adalah secara rasional itu adalah baik dan bermoral, wajib dan seharusnya dilakukan oleh semua orang, maka itu adalah terkait juga buat kita. Artinya juga perlu dilakukan buat kita. Oke. Nah, contohnya adalah menghormati ayah dan ibu. Walaupun tidak tertulis di dalam rumusan 7 hukum Nuh, tetapi tetap harus dilakukan. Kenapa? Karena Torah memberi contoh di dalam Torah sendiri, di dalam kitab Bereshit, bahwa terkait dengan hal yang tidak pantas, dan itu Torah mengatakan bahwa itu jahat, dan bahkan Torah berkata bahwa dia dikutuk. Yaitu siapa? Si Ham, yang tindakan Ham terhadap ayahnya, yaitu Nuh sendiri. Itu kan sebuah tindakan yang tidak hormat terhadap orang tua gitu kan. Dan Torah menjelaskan bahwa oleh karena itu Ham dikutuk. Nah, maka dari itu poinnya buat kita adalah ya, seluruh umat manusia baik itu non-Yahudi sekalipun, walaupun tidak tertulis dalam 7 hukum Nuh, wajib menghormati orang tua. Nah, tetapi detailnya itu memang akan berbeda dengan apa yang harus dilakukan oleh orang Yahudi, gitu kan. Nah, terkait dengan menghormati orang tua, saya udah pernah jelaskan, ya kan, bahwa memang berbeda antara antara orang Yahudi dengan non Yahudi. Karena kalau disamakan, kelar kita nggak akan pernah bisa keluar daripada hal yang buruk, gitu kan. Kita nggak akan pernah bisa masuk kepada Torah. Nah, justru ini adalah hal yang baik. Tetapi secara konsep dasar, menghormati orang tua itu wajib. Itu tetap harus kita lakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, detil ataupun contoh yang tadi Rabi katakan terkait dengan janji ataupun juga sumpah. Nah, tidak ada juga kan kalau di dalam orang Yahudi jelas kan, kamu janganlah menjadi saksi dusta. Ini terkait dengan promise kan, terkait dengan komitmen gitu kan. Kamu komitmen apa ya, jangan berdusta. Komitmennya A ya lakukan A gitu kan. Nah, di mana kita bisa memahami bahwa Torah juga sebetulnya mengatakan bahwa buat non-Yahudi, buat bangsa-bangsa juga komitmen itu harus dijaga dari peristiwa antara Yakov dengan mertuanya yaitu Laban. Nah, ketika posisinya mereka hidup saat itu, yang berlaku bagi Yakov dan bagi Laban secara umum karena belum ada peristiwa Sinai adalah 7 hukum Nuh. Ya kan? Nah, di situ Yakov juga menuntut dan protes kepada Laban. Kenapa kamu tidak memberikan apa yang seperti kamu komitmenkan? Ya kan? Betul kan seperti itu. Dan bahkan Torah juga berkata bahwa Laban itu mengubah 7 kali. Dan itu ngeri banget dan itu sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, maka dari itu berlaku juga bagi kita. Kalau kita bilang A, ya A. Kalau kita komitmennya B, ya B. Jangan gonta-ganti karena itu tidak baik, ya. Yang terakhir contoh yang Rabi berikan adalah terkait dengan charity, terkait dengan sedekah. Buat orang Yahudi sangat jelas diwajibkan, ditulis bahkan untuk sedekah, tapi buat Bnei Noah enggak kan, tidak ada detailnya. Nah, tetapi sekali lagi Torah mengatakan bahwa sedekah itu adalah hal yang baik dan tidak melakukan sedekah itu mendatangkan hukuman justru. Contohnya di mana adalah ketika peristiwa Sodom dan Gomora. Para rabi besar Yahudi itu menjelaskan bahwa salah satu dosa, salah satu kesalahan, pelanggaran besar yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora saat itu sehingga harus dihancurkan adalah karena mereka tidak melakukan sedekah. Karena mereka tidak memberikan atau tidak mensupport orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang tidak mampu bahkan mempertahankan hidupnya dengan diri sendiri, itu mereka cuekin dan bahkan mereka tindas. Nah, ini ngeri banget gitu loh. Dan itu langsung mendatangkan hukuman Tuhan. Nah, sehingga
Yang perlu kita pahami saat ini adalah bahwa charity ataupun sedekah ataupun hal yang baik seperti itu, kita menopang orang lain, itu juga harus dilakukan oleh kita sebagai Bnei Noah. Over to you, Rabi. Thank you very much. Now, there's very briefly, I could mention another point, but I also want to leave time for discussion because unfortunately I have to finish after the hour. Sorry. Yeah, sure. So maybe I'll just make a very brief point and then we open it to discussion. Okay. So the last point is that we see that also Noahides can take upon themselves many extra stringencies. They can, for example, in areas of sexual morality, they can take stringencies beyond what is there already. They can, and similarly also in a whole variety of areas, there is room for considerable assent, so to speak, levels of assent in practice. Now that's a technical discussion, but we'll explain as we go through the individual commandments what the range is in each commandment. But maybe at this point, if you feel it, maybe it's better to use the remaining time for questions. Would you like to do what? Is that okay? Yes, Rabbi, definitely. Because we only have about 8 minutes, and 8 minutes, yeah. Oh, sorry, I have to do so. I have to give another. Otherwise, but I want to know what's best for you. Would you like to open it to questions now, or yes? I believe we should open for a question here. So let's hear from the audience. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita cuma punya 8 menit tadi. Penutup dari Rabi di session kali ini adalah bahwa kita bisa lihat bahwa dengan kita menggunakan point of view-nya tadi Ramban ya, Nachmanides, kita bisa melihat scope daripada Noahide itu nggak hanya melulu 7 gitu, tapi sebagaimana yang kita sudah pelajari juga banyak sekali hal yang justru bisa kita lakukan, dan kalau memang itu secara logis masuk, secara rasional masuk, do it gitu loh. Seperti itu, walaupun tidak diperintahkan. Oke, sekarang 8 menit tersisa, 7 menit saat ini karena 1 menit saya ngomong tadi. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian terkait dengan tadi yang baru disampaikan ataupun juga tidak terkait? Boleh, ada yang mengganjal, silakan ditanyakan kepada Rabi. Ayo silakan, siapa? Cepat. Rabi cuma punya waktu terbatas. Any questions you like? It doesn't on this or on something else. Yeah, I've said that, Rabi. It doesn't necessarily this topic, but anything related or from previous topics should be alright. Sure. Ayo, Bapak Ibu Saudara sekalian, cepat, jangan karena Rabi waktunya terbatas banget, dia harus segera selesai 6 menit dari sekarang. Ayo. Ada yang mau bertanya? Atau cukup jelas? Tidak ada yang perlu ditanya. Pak Yori mau bertanya? Ya, boleh. Silakan, Pak Yori. Salam Rabi. Ya, pertanyaan saya tentang Sabat. Jadi, apa yang Bnei Noah lakukan pada waktu Sabat? Oke. Itu saja. So, yeah. Okay, alright, Rabbi. You were comparing before that actually, even though the commandment of honoring mother and father is basically included in the 10 commandments, and also basically that is logical for a Noahide to do it, right, to keep it, because Torah said so. Torah said that this is a good thing. How about Shabbat? His question, Pak Yori's question here is how about Shabbat? How Noahide should interpret that, and how Noahide should behave towards that? Well, there is a rational, if you like, aspect to Shabbat, and there is a more supra-rational aspect to Shabbat. Now, the way in which the Jewish people are commanded is that they have to refrain from certain forms of work. And that is a specific commandment to the Jewish people only. However, there is a general rational aspect to Shabbat, which means that this is a day in which we reflect that the world was created. God created the world in 6 days, and so to speak, he rested from creating. And therefore, this can be this is something which relates to all humanity. And that's why if they want, they may take the Shabbat and use it as a day to pray to God, to reflect on the oneness of God, that God is the creator of the world,
And they may use this as a day of happiness, relaxing, of joy, of celebrating with their families and praying particularly. But that aspect is definitely relevant to Noahides, and it's a good thing if they want to. It's not obligatory, but it's a good thing. However, the aspect of refraining from the forms of work, that is specific, that is only for Jewish people. So the answer is that Shabbat can be an extremely meaningful thing for the Noahide, putting aside the stringent, the specific law. It's a day of prayer, reflection, and so on and so forth. Wonderful. Very clear, Rabbi. Saya akan jelaskan berikutnya ya, Pak Yuri. Nanti saya akan terjemahkan untuk teman-teman karena ini waktunya singkat. Satu pertanyaan lagi saya akan memberikan kesempatan biar kita juga cukup banyak bisa bertanya. Nanti terjemahannya saya ditaruh di belakang, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, tanya bisa. Ya. Silakan Pak Johan. Kalau sahabat sebenarnya kita yang non-Jews itu perlu mengikuti parasahnya juga nggak, Pak? Kan tiap sahabat ada parasah yang dibahas gitu kalau di Yahudi di Judaism. Baik, ya. Itu aja? Iya. Yeah. Alright, Rabbi, you were explaining that we can use, as a Noahide, we can use Shabbat as a day of prayer, as a days of contemplating and learning Torah, the oneness of God, and everything about Torah. And we know the Jewish people had a parashat, which is the weekly portion. Shall we also follow that, or how is it? It's not obligatory, but a very good idea, an excellent idea. Great. And I mean, as I say, we're not establishing it as an obligation, but I regard it as very worthwhile and praiseworthy. Yes. Wonderful. All right. Since it's a short question, one more question. Satu pertanyaan lagi, karena tadi pertanyaannya cukup singkat. Pak Robi mau bertanya, silakan. Ya, bagaimana kita membutuhkan Tuhan, bergaul akrab, lebih dekat lagi sama Tuhan, misalkan untuk kesembuhan, untuk minta tolong, seperti apa saya harus bergaul dengan Tuhan. Itu aja dengan hukum Noah ini. Udah. Oke, baik Pak. Okay. Alright. Well, there are two questions. There are two parts of the question. First is how can we become, as a Noahide, become closer to Hashem, become closer in terms of the relationship to God. That's number one, Rabbi. Second is basically whenever a Bnei Noah has a need for what you call it, like parnasa, or needs for a healing, recovery from the sickness, what should we do? Well, for the first question, how to become closer to God, the answer is the same as for a Jew. It is to pray, it is to study the Torah, the appropriate parts of the Torah, and it is to perform our commandments as scrupulously and as well as we can. That's the answer. That's the answer for all of us. But as far as the second matter is concerned, health, there are two things. One is that we must consult a doctor. The Torah itself says that there's a verse which is which means that God gave permission to the doctor to heal, and it may even be more than permission; it may be mandatory. But at the same time, we have to know that it goes through the doctor, but the source of healing is God, and so therefore we should pray for our healing. But we should pray for our health. We should seek to have merits that our health should be good, and do good deeds, kind deeds, as a merit for good health as well. In other words, basically, in a nutshell, the doctor is the agent of God. So, but we have to. So therefore, we have to go to the doctor, but we have to realize where it's coming from. Exactly. And that God should use this doctor as a good agent. The doctor should be a good agent for God. Right. Okay. Wonderful, Rabbi. I think we've done, and hopefully we are not overflow of your time. That's all right. Thank you so much. This is really awesome, and we are looking forward for the next week's session.
next week Okay. session with you, that gonna be another interesting one and soul filling for us, definitely. Very good. Very pleased. I hope you'll give over the translations if the person didn't understand the answer was asking the question, because you I didn't will. translate it, but you'll take care of that. Anyway, thank you Yes. very much. Lovely to Yes. see you all, and look forward to seeing you next week, please God. All the very Shalom. best. Thank you, Hashim. Toda Thank you. Rabba. Thank you, Rabbi. Toda Letrao. Rabba. Toda Rabba. Letrao. Oke, sebetulnya ini kita lanjutkan ya. Jadi pertanyaan Pak Yuri itu tadinya pengen saya tanyakan gitu kan, tapi saya diem aja nih, gimana nih nanti ternyata ditanyakan juga. Tapi ini luar biasa karena betul ya, secara logis kan tadi Rabi berkata bahwa di dalam 10 hukum Tuhan itu juga 10 perintah Tuhan untuk Yahudi gitu ya. Apa namanya, 10 Commandments itu kan juga ya tadi Rabi menjelaskan, cuman Rabi kayaknya secara sengaja mungkin Rabi juga memancing kita gitu ya. Dia skip terkait dengan Syabat gitu kan. Padahal menjadi saksi, dilarang menjadi saksi dusta dijelaskan. Lalu menghormati orang tua beliau jelaskan juga. Nah, tapi Syabat dia skip gitu loh. Dan ditanyakan, luar biasa banget. Terima kasih Pak Yuri. Jadi tadi Rabi menjelaskannya demikian. Apa namanya, Syabat itu juga sama dalam sesuai dengan prinsip perintah Tuhan. Ada aspek rasional dan ada aspek non rasional yang tidak rasional. Non rasional ini bukan berarti tidak masuk akal dan artinya yang negatif ya. Irasional bukan artinya itu, tetapi super rasional. Ada hal yang memang tidak bisa dinalar oleh kita dan tidak akan pernah kita bisa mengerti walaupun sudah dijelaskan. Itu maksudnya. Karena memang dimensinya berbeda. Nah, contohnya adalah Syabat ini. Nah, aspek super rasional di luar daripada nalar yang diperintahkan kepada orang Yahudi itu adalah yang itu tadi, larangan untuk melakukan pekerjaan, larangan melakukan pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan tertentu, 39 melakha disebutnya. 39 jenis pekerjaan itu yang sebetulnya fondasi utama, kerangka utama perintah buat orang Yahudi. Nah, di dalam untuk bisa orang Yahudi itu bisa menjalankan kerangka ini kan harus ada waktunya kan. Dikatakan oleh Hashem bahwa di hari ke-7 kamu harus berhenti, lalu setelah dan membuat hari itu terpisah. Nah, untuk hal itu kan tentunya harus ada waktunya kan. Nggak kapan dong mulainya? Sundown, oke, mulai matahari terbenam, oke, tapi tandanya apa? Nah, maka dari itu orang Yahudi punya hukum lagi, punya perintah lagi, berkata bahwa kamu harus nyalakan lilin Syabat ini untuk menandakan bahwa ini adalah sudah mulai. Nah, jadi pokoknya perintah-perintah yang terkait dengan itu, terkait dengan semua yang harus dilakukan orang Yahudi, itu tidak dilakukan dan bahkan strictly tidak boleh. Kenapa? Karena seperti ada di dalam Shiur bahwa Veshamru Bnei Israel ve'et ha-Syabat, bahwa Bnei Israel dengan Syabat itu benar-benar seperti dinikahkan. Nah, ini tadi hukumnya adalah hukum pernikahan, Bapak Saudara sekalian. Jadi kalau ada bangsa lain ngambil Syabat, perintah hukum Syabat yang dilakukan oleh Yahudi itu sama dengan quote-in-quote bobotnya berzina. Karena sebetulnya Syabat itu sudah dinikahkan dengan Israel oleh Hashem sendiri. Sampai kapan? Ya mungkin sampai Masyah nanti. We don't know gitu kan. Tapi sekarang itu seperti itu. Nah, jadi perintah-perintah khusus orang Yahudi terkait dengan Syabat itu benar-benar strictly buat orang Yahudi. Nggak boleh kita lakukan. Mulai dari menyalakan lilin Syabat sampai dengan 39 melakha dan segala macamnya. Nah, tetapi Bnei Noah boleh ada melakukan sesuatu nggak terkait dengan Syabat? Boleh, tadi Rabi bilang berkata kan, yaitu adalah hari di mana kita untuk berhenti, hari di mana kita untuk meluangkan waktu lebih lagi untuk belajar Torah, untuk merenungkan bahwa semua ini diciptakan oleh Hashem. Hashem menciptakan dunia ini selama 6 hari dan berhenti di hari ke-7. Gunakan waktu itu, no problem gitu loh. Dan jadi buat kita lebih lagi belajar Torah dan buat kita lebih lagi untuk melakukan hal yang baik, untuk sedekah, untuk segala macam, go ahead. Kita buat ini spesial. Tadi Rabi berkata silakan buat ini untuk sukacita, happiness. Kita makan spesial hari Syabat khusus bersama dengan keluarga, menu makanannya berbeda. Kemarin kan Pak Yulianta bilang itu menu makanannya berbeda. Silahkan, no problem. Tetapi itu yang bisa dilakukan oleh Bnei Noah, tapi tidak melakukan hukum-hukum Syabat yang diterapkan untuk Yahudi. Itu aja gitu loh. Ya.
Jadi saya harap bisa paham di sini untuk Bnei Noah demikian gitu ya, beda. Jadi nah, untuk yang kedua terkait dengan Pak Robi, pertanyaan Pak Robi, bagaimana kita menjadi lebih dekat dengan Hashem? Jawaban dari Rabi itu sangat simpel dan sangat straightforward, tentunya dengan kehidupan ini. Tadi Rabi berkata apa? Dengan belajar Torah. Sama dengan orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi mendekat dengan Hashem, lebih dekat dengan Hashem, belajar Torah, melakukan mitzvot, melakukan perintah yang menjadi bagian kita, itu lebih dekat dengan Hashem. Makanya sekarang Bapak Ibu Saudara kalian, lepaskan pikiran bahwa kalau dekat dengan Hashem itu kita masuk kamar terus 3 hari 3 malam di situ, komat kamit nggak karu-karuan gitu kan, itu dekat dengan Hashem. Salah, nggak begitu. Hashem itu memberikan perintah kepada kita, bahkan tadi kita sudah belajar dari awal itu 7 hukum itu sudah diberikan oleh Adam kepada Adam, benar nggak? Itu untuk dilakukan, lakukanlah gitu loh. Sekarang bagaimana caranya melakukan 7 perintah, melakukan segala macam detil 7 hukum itu kalau kita ngamer terus di dalam kamar? Bagaimana kita sedekah, bagaimana kita charity, bagaimana kita menolong orang baik, bagaimana menolong orang yang membutuhkan, bagaimana kita berbuat baik kalau di dalam kamar. Anak kita lapar sendiri aja di luar kita nggak tahu gitu kan, karena kita di dalam kamar terus. Ya kan? Dan itu salah gitu loh. Itu bukan sesuatu yang Tuhan mau. Keluar, bergaullah, berbuat baiklah, itu kita menjadi lebih dekat dengan Hashem. Beri waktu untuk tevilah, betul. Tapi pahami tevilah itu apa. Tadi Rabi juga berkata pray, melalui pray. Kita punya permohonan, ya kita punya permohonan. Silakan, lakukan itu. Tapi juga jangan itu tadi, memiliki pemahaman yang salah ya. Jadi ngurung diri, terus buka-buka, belajar Torah baik, Bapak Saudara sekalian. Jangan salah ya, belajar Torah itu baik. Tetapi kalau seluruh hidup kita dihabiskan dengan belajar Torah, kapan kita bertindaknya? Coba pikir aja. Ya kan, kita ngerti Torah, kita ngerti perbuatan baik, harus begini, kalau ada orang ini begini, tapi kita di kamar terus. Bagaimana? Nanti ketika kita selesai hidup kita, Hashem berkata, oh ya kamu belajar Torah ya, baik. Terus prakteknya gimana? Di kamar terus Hashem, gimana? Ya, itu nggak ada gitu kan. Sementara kita dinilai adalah oleh karena kita tindakan kita. Ya, itu yang pertama Pak Robi. Tadi jawabannya Rabi saya agak extrapolate sedikit. Terkait yang kedua, bagaimana kalau kita mau meminta kesembuhan segala macam? Rabi juga sangat-sangat praktikal. Jawaban pertama tadi Rabi apa? Ke dokter. Jadi istilahnya nggak usah nggak usah ngawang-ngawang, nggak usah yang bagaimana. Kalau kita sakit ya ke dokter lah. Karena Hashem sudah berikan otoritas kepada dokter untuk diagnosa kita. Tentunya dokternya harus dokter yang benar gitu ya, bukan dokter abal-abal, bukan dokter-dokter yang istilahnya prakteknya juga ngawur gitu kan. Hashem berikan kemampuan, Hashem berikan itu semua untuk dokter, dan percaya bahwa dokter itu bisa menjadi saluran. Bukan dokternya yang menyembuhkan, tetapi melalui dokter itulah Hashem bekerja. Normal, itu bukan sesuatu yang itu berarti kita nggak percaya Hashem. Salah, enggak gitu loh. Itu sudah diterapkan oleh Hashem. Rabi-rabi besar kita aja, contohnya tadi yang disebut Rabi Moshe ben Maimon, Rambam, dia dokter loh, dia ngobatin loh. Dia itu adalah seorang dokter kerajaan Mesir saat itu, Kesultanan Mesir saat itu ketika dipimpin oleh Sultan Saladin, itu Rambam, Rabi Moshe ben Maimon. Nah, ketika si sultannya sakit, datang ke Rambam nggak ya udah kamu berdoa aja Sultan, enggak, dia dikasih obat gitu pasti kan gitu. Dan kalau harus dibutuhkan tindakan kayak misalkan operasi atau segala macam, ya silahkan juga untuk kesehatan gitu ya. Nah, tapi tadi ada poin kedua nih yang Rabi jelaskan, dan juga ini penting buat kita juga. Jelas bahwa kita nggak mau sakit, pasti dong. Siapa juga yang mau sakit? Yang kedua, kita juga nggak mau dong ke dokter gitu kan, bukannya berarti kita nggak mau bayar dokternya, tapi adalah lebih baik sehat daripada sakit, betul kan? Semua orang percaya demikian. Nah, maka dari itu Rabi berkata begini, pastikan kita melakukan mitzvah, pastikan kita melakukan yang menjadi bagian kita, sehingga kita memiliki merit, tadi Rabi bilang, sehingga kita memiliki upah kelayakan untuk kita bisa tetap sehat. Itu kunci Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi lakukan semuanya yang sesuai dengan Torah berikan buat kita. Sedekah, berbuat baik, tolong orang, belajar Torah, tevilah,
apapun itu lakukan. Sehingga kita kayak ngumpulin koin gitu loh, kayak kita ngumpulin upah. Sehingga kita tetap layak untuk hidup gitu. Kita tetap layak untuk hidup dan tetap layak untuk hidup sehat. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ingat ya, di mana ketika ada kita jatuh sakit gitu loh, jangan juga dituduh, dihakimi. Oh berarti kamu kurang ini. Enggak. Jangan seperti itu. Ya, udah itu urusan masing-masing, urusan kita dengan Hashem. Kalau saya contohnya saya sakit kemarin kayak bisa kena COVID gitu, ya saya reflect diri sendiri, kenapa saya bisa seperti ini? What happened with me gitu loh. Kenapa saya bisa begini? Kalaupun ternyata ada yang kurang, saya perbaiki. Nah, tapi ketika ada teman-teman lain yang juga terkena COVID segala macam, saya nggak langsung, wah kamu kurang ini, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Kalau di dalam kepercayaan yang lama kan begitu kan, karena kamu itu kurang kudus, wah, karena kamu itu kurang ini. Ada celah lah buka ini, nonsen. Itu nggak ada. Masing-masing hubungan dengan Tuhan, masing-masing punya relationship yang unik dan tidak akan pernah bisa disamakan. Saya dengan Tuhan punya urusan sendiri. Saya nggak bisa pakai standar saya untuk ke Pak Robi, Pak Yori, Pak Jen, Bu Leli, semua, Bu Meiske, semua nggak ada. Semua kita itu unik, ya. So enjoy your life gitu loh. Nah, terkait dengan parasyat tadi, pertanyaan dari Pak Johan, itu sebetulnya kalau Syabat bukan kewajiban, ya. Jadi sekali lagi, jangan kita itu menenokan, karena itu kan bahkan ada larangan, wanti-wanti dikatakan bahwa kita nggak boleh menetapkan agama baru. Agama itu kan identik dengan ritual gitu ya, ritual. Nah, jangan sampai kita terjebak ke situ. Artinya kalau kita mau di dalam Syabat itu kita belajar Torah mengikuti parasyatnya Yahudi, baik silahkan. Tapi bukan kewajiban dan bukan menjadi sebuah kayak contohnya harus begini gitu loh, aturan. Enggak seperti itu. Ya. Ikuti boleh, kenapa? Itu baik. Karena kan sudah ada itunya kan, ngapain kita pusing-pusing, bikin sendiri gitu, ngapain? Ikutin aja, no problem. Dan itu baik gitu kan. Nah, tapi ingat sekali lagi, jangan dijadikan kewajiban, jangan dijadikan aturan. Gitu. Itu tadi pertanyaan-pertanyaannya ya, yang sudah dijawab oleh Rabi. Jadi saya harap bisa dipahami penjelasannya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Atau sudah cukup? Cukup, More. More. Dari Pak Jen cukup. Cukup ya. Baik, baru Kasem. Nah, nanti sore jam 6 waktu Indonesia Barat, jam 7 waktu Indonesia Tengah, dan jam 8 waktu Indonesia Timur, kita akan bicara terkait dengan pasangan suami istri. Wah, itu akan luar biasa. Oke? Baik. Silakan kembali kepada aktivitas masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Hashem Imachem, Hashem beserta kita senantiasa diberkati, dan shalom. Dari Terawat. Udah, More. Sampai ketemu nanti sore. Saudara Bang More.